Jadi basmalah ini disunahkan untuk perkara-perkara yang penting, kata Nabi Muhammad SAW. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum. Malam ini kita akan memulai pembacaan kitab yang dimana kitab Aqidatul Awam ini berisi masalah tauhid dan sirah sejarah Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki, seorang ulama besar yang lahir dan meninggal di Mesir, ya. Dan beliau ini mengarang kitab langsung dalam riwayat bermimpi dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya, kemudian diberi karangan bait syair dari kitab Aqidatul Awam ini yang disuruh tulis oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghafalkan mandumah kitab Aqidatul Awam ini, maka aku jamin masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika bangun dari tidur, dia masih ingat mandumah yang dicatatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dicatat kembali oleh beliau. Jadi ini sebenarnya bukan karangan beliau, tapi Nabi Muhammad yang melafatkan kepada beliau untuk ditulis sebagai kitab. Ditulis sebagai kitab. Dan ini alhamdulillah kitab dipelajari dimanapun berada. Pokoknya kalau sudah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kalau sudah masuk ke pesantren atau madrasah, ini kitab tauhid pertama kali yang dipelajari ini. Jadi waktu saya masih kecil dulu, masih SD, pelajarannya Aqidatul Awam, bahas masalah sifat Allah, sifatnya malaikat, sifatnya Nabi, kemudian keluarga Nabi, anak-anaknya Nabi, istrinya Nabi, semuanya dibahas di dalam kitab Aqidatul Awam. Ya, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kitab yang kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimil daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Beliau mengatakan, aku memulai karangan kitab ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha penyayang lagi maha pengasih, dan Allah yang selalu berbuat baik, tidak pernah putus. Dan aku mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha dahulu dan maha awal, yang maha akhir, yang kekal tanpa ada perubahan, ya. Jadi karangan kitab ini diawali dengan kalimat basmalah, ya. Setiap kitab insya Allah pasti Anda lihat, pasti karangan pertamanya ada kalimat basmalah. Kenapa? Karena yang pertama mengikuti Al-Quran, ya. Al-Quran itu selalu ada basmalahnya mulai awal. Mulai juz pertama Al-Fatihah ada basmalah, ya. Setiap surat dibuka dengan basmalah. Jadi kebanyakan para ulama jika mengarang kitab itu pasti awalannya pasti ada selalu bacaan ada basmalahnya, ya, selalu, ya. Dan yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memulai segala sesuatu yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka perkara tersebut terputus keberkahannya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama kebanyakan mengawali karangan kitabnya dengan basmalah. Kenapa? Yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kebanyakan pasti akan melihat basmalahnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau Anda melihat kitab yang jika di awal karangannya tidak ada basmalahnya, nggak usah dibaca. Kenapa? Karena nggak ada barokahnya itu kitab.
Ya, karena ini hadis Nabi. Setiap sesuatu yang penting harus dimulai dengan basmalah, kata Nabi Muhammad. Kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka terputus keberkahannya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama pasti akan mengarang awal kitabnya itu dengan kalimat basmalah. Ya. Di sini dijelaskan tentang lafaz Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu lafaz Allah atau lafzul jalalah? Yang dimaksud lafzul jalalah sini adalah alamun lidzatil al-wajib al-wujud al-ma'bud bihaqqin. Yaitu yang dimaksud dengan lafaz Allah atau lafzul jalalah adalah suatu nama untuk sebuah zat yang wajib adanya disembah dengan benar. Itu namanya Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya apa artinya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala adalah suatu zat yang wajib adanya disembah dengan cara yang benar. Itu artinya Allah Ta'ala, ya. Jadi Allah itu adalah suatu zat, bukan makhluk, ya. Bukan seperti kita, zat itu beda dengan makhluk, ya. Tidak sama sekali. Jadi Allah itu adalah suatu zat yang wajib adanya, yang disembah dengan cara benar. Kemudian Ar-Rahman, apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im bijalain ni'am. Yang dimaksudkan Ar-Rahman di sini Maha Pengasih adalah si pemberi nikmat dengan sebesar-besarnya nikmat. Jadi Allah itu suka memberi nikmat yang besar-besar, Pak. Seperti apa? Seperti iman, nikmat Islam, kemudian dikasih akal, dikasih mata, kemudian dikasih pendengaran, dikasih kesehatan. Itu adalah nikmat-nikmat terbesar. Jadi kalau ada orang mendapat nikmat iman, mendapat nikmat Islam, kemudian kesehatan, mata, dikasih akal, dikasih telinga, dikasih pembicaraan, itu karena sifat Allah yang Rahman, ya. Kemudian ada sifat Allah yang Rahim. Apa sifat Allah yang Rahim? Al-Mun'im bidaqa'in ni'am, yaitu si pemberi nikmat dengan sekecil-kecilnya nikmat. Bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman itu orang dikasih iman, ya. Kalau Ar-Rahim itu imannya ditambah, dia jarang bermaksiat. Jadi kalau ada orang Islam, dia berarti dapat nikmat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Kalau dia ahli ibadah, berarti ada tambahan sifat Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang dikasih akal, itu berarti namanya sifat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Kalau ada orang dikasih kecerdasan akal, itu namanya sifat Ar-Rahim. Jadi kalau ada orang cerdas, itu dapat dua sifat dari Allah Ta'ala, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Tapi kalau cuma dikasih akal saja, dia nggak pintar, itu namanya dapat sifat dari Allah Ar-Rahman saja. Beda, Pak, ya. Jadi kalau ada orang manusia yang penting dia nggak gila, maaf, yang penting akalnya sempurna, walaupun nggak pintar, itu berarti dapat sifat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dia dapat sifat, sudah dikasih akal, kemudian dikasih kecerdasan, dia dapat dua sifat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Nggak semua orang dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti B.J. Habibie, ya, mantan presiden yang dulu dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita sama-sama punya akal. Cuma kenapa kita nggak bisa bikin pesawat? Pak Habibie kok bisa bikin pesawat? Karena Pak Habibie masih dapat sifat Ar-Rahim dari Allah Ta'ala, ditambah kecerdasan otaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau di pesawat itu, Pak, kalau Anda lihat pesawat Boeing yang besar-besar itu kan sayapnya kan ada tangannya berdiri gini. Itu yang membuat Pak Habibie, yang membuat apa, sayap dulu kan cuma lurus gini aja, sekarang kan ada seperti tangan ke atas. Itu yang membuat Pak Habibie. Kenapa? Untuk penangkal petir. Jadi setiap pesawat yang membuat itu harus membayar lisensi kepada Pak Habibie. Bayangkan, ya. Walaupun nggak bikin pesawat sekarang, tapi uangnya masuk terus dari lisensi pesawat-pesawat yang membuat, selalu harus membayar ke Pak Habibie. Kenapa? Karena kecerdasannya. Kalau dipikir itu loh, apa hubungannya pesawat ada tangannya ke atas kok bisa jadi penangkal petir? Kalau kita kan nggak masuk akal, Pak. Ya. Cuma Pak Habibie memang cerdas. Diteliti sama beliau, ternyata kalau pesawat cuma lurus gini mudah terkena petir. Tapi kalau sudah ada sayapnya ke atas gini, itu penangkal petir. Maksudnya itu pesawat itu akan stabil jika terkena petir. Subhanallah. Dikasih kecerdasan yang
luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu Pak beda dengan kita. Ya, Imam Syafi'i itu kalau sekali dengar langsung hafal. Satu kali dengar ya langsung hafal. Satu kali lihat langsung hafal. Makanya dia kalau membaca kitab, ada 2 kitab dibuka gini, satunya ditutup. Kenapa? Kalau dibuka langsung kelihatan satu kali langsung hafal. Kalau kita ribuan kali dihafalkan nggak hafal-hafal. Ya, dengarkan diulangi mungkin ribuan kali, ratusan kali belum tentu hafal. Kenapa? Kita kok nggak sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekali dengar langsung hafal, sekali melihat langsung hafal. Kok kita harus berulang-ulang? Beda. Kita cuma dapat sifat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Kalau Imam Syafi'i dapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sudah dikasih akal, dikasih kecerdasan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Pak cerdasnya Imam Syafi'i itu. Sampai pernah dia mengeluh kepada gurunya tentang buruknya hafalannya. Kenapa? Biasanya satu kali dengar, satu kali lihat hafal. Ini butuh 2 kali, 3 kali baru hafal. Kita 10 kali belum tentu hafal. Diulang-ulangi. Ini mengeluh kepada gurunya. Syakautu ilal Waqi' an su'i hifzi. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ditanya oleh gurunya, kenapa? Wahai guru, biasanya saya satu kali dengar langsung hafal, satu kali lihat langsung hafal. Ini kenapa kok butuh 2 kali, 3 kali pendengaran atau melihat baru bisa hafal? Fa'arsyadani antar ma'asi. Maka guruku memberi petunjuk kepada aku untuk meninggalkan maksiat. Fa'ina ilma nur wa nurullahi la yu'ti ilal asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, saya nggak bermaksiat. Kata gurunya, nggak mungkin. Coba kamu ingat, kalau hafalanmu sudah berkurang, itu berarti kamu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ada yang kamu langgar perintah Allah Ta'ala. Kalau enggak mungkin kamu berkurang hafalannya. Diingat oleh Imam Syafi'i, diingat. Wahai guru, minta maaf, saya bukan bermaksiat. Saya ingat sekarang, kenapa hafalan saya berkurang. Berapa hari yang lalu ketika saya bertemu dengan seorang perempuan berpapasan, nggak sengaja, kata Imam Syafi'i, anginnya itu keras sehingga angin tersebut membuka pakaian perempuan tersebut. Akhirnya aku melihat betis perempuan tersebut dengan tidak sengaja. Kata gurunya, gara-gara itu kamu akhirnya hafalannya berkurang. Bayangkan Pak, itu nggak sengaja loh Pak. Apalagi kita yang tiap hari lihat paha ini. Gimana mau hafal Quran, gimana mau hafal hadis. Ini Imam Syafi'i aja yang nggak sengaja melihat betisnya perempuan, bukan disengaja, karena terkena angin, pakaiannya ini terbuka, terangkat, akhirnya nggak sengaja melihat betis. Itu hafalannya bisa berkurang Imam Syafi'i. Tapi berkurangnya Pak cuma 2 kali, 3 kali aja bisa hafal. Kalau kita ya kirim salam sudah, ya walaupun ratusan, puluhan kali juz amma aja nggak hafal kita ini. Ya. Imam Syafi'i umur 6 tahun sudah hafal Quran Pak. Umur 9 tahun hafal kitab Muwatta 2 juta hadis. 2 juta hadis loh ya. Imam Bukhari itu karangannya dalam Sahih Bukharinya cuma 6.000. Imam Bukhari itu memang hafal 6.000 hadis. Tapi yang Sahih yang dikarang dalam Sahih Bukhari itu cuma 6.000 aja. Ini Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal 2 juta hadis dengan sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Gak gampang Pak ya. Orang sekarang aja hafal 100.000 hadis dapat gelar Al-Hafidh, itu sudah alim zaman sekarang. 100.000 hadis, Imam Syafi'i 2 juta hadis. Umur 19 tahun sudah jadi ketua mufti, ketuanya para ulama. Padahal mufti pada waktu itu umurnya itu 40, 50, 60. Karena ilmunya sudah mumpuni, sudah lama belajar baru jadi mufti. Ini Imam Syafi'i umur 19 tahun sudah jadi mufti, ketuanya para ulama pada zamannya. Kenapa? Dikasih kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai-sampai kata gurunya, ketika Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Malik, Imam Muwatta itu hafal 2 juta hadis. Oleh Imam Malik dilihat kecerdasannya, Imam Syafi'i nggak boleh belajar hadis, suruh jadi ulama fikih. Kata Imam Malik, seandainya Imam Syafi'i ini jadi ulama hadis, tidak ada ulama yang terkenal kecuali Imam Syafi'i. Maaf, sampai kata para ulama, kalau Imam Syafi'i ini jadi ulama hadis, Imam Bukhari itu pun kalah dengan Imam Syafi'i. Cuma oleh gurunya nggak boleh, suruh belajar fikih. Kenapa? Fikih ini lebih
lebih luas pembahasannya, lebih bermanfaat untuk umat. Sampai Imam Bukhari saja Pak dengan Imam Muslim itu ikut madhabnya Syafi'i. Kenapa? Ilmunya nggak mumpun seperti Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim itu pun bermadhab Syafi'i. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih ilmunya mereka nggak mumpuni. Imam Bukhari dan Imam Muslim hanya dalam ilmu hadis saja. Ya, saking pintarnya Imam Syafi'i ini, luar biasa cerdasnya ini. Memang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan banyak sekali ulama-ulama yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahimnya. Kita semuanya dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, berarti kita ini dapat sifat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Cuma kalau ada orang yang kaya raya, itu berarti dapat dua, sifat Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Ya, dikasih kelebihan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita semuanya dapat rezeki Pak, walaupun banyak sedikit, itu sifat Ar-Rahman. Tapi kalau ada orang yang dikasih kelebihan lebih, itu dapat dua, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Korun dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala, hartanya luar biasa, menjadi orang terkaya di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaannya kok Korun. Ya, jangankan Korun Pak, yang punya Manchester City itu Syekh Mansur, uangnya 4.000 triliun, bukan 4.000 miliar loh, 4.000 triliun. Bisa Anda bayangkan ini? Mungkin masjid ini nggak cukup naruh uangnya 4.000 triliun ini, Al-Husna ini. Ya, kalau dibelikan kerupuk mungkin tertutup satu kota Bro ini dengan kerupuk ini. 4.000 triliun, bisa Anda bayangkan? Bukan 4.000 miliar loh, 4.000 triliun Pak, kekayaannya Syekh Mansur itu. Loh, kalau dipikir-pikir ini walaupun nggak kerja, foya-foya aja, 7 turunan belum tentu habis ini uangnya. 4.000 triliun, bayangkan. Tapi itu dengan hartanya Korun belum apa-apanya, itu belum 0,0000 sekian hartanya Korun. Saking kayanya kok Korun. Kenapa kita dikasih pas-pasan? Yang penting ada rezeki, nggak apa-apa, itu sifat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala, nggak usah bingung. Ya. Tapi kalau dikasih, ada orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah bingung, daripada nggak dapat dua-duanya, ya, mending salah satu, nggak apa-apa, disyukuri. Ya, karena tujuan kita ini bukan dunia, tujuan kita ini nanti akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu bedanya sifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini yang intinya yang besar-besar nikmatnya. Ya, dan kalau Ar-Rahim itu berupa tambahan-tambahan, dikasih kelebihan kesehatan oleh Allah Ta'ala, ya, kemudian dikasih kelebihan rezeki, dikasih kelebihan kecerdasan akal, dikasih kelebihan pendengarannya, dikasih kelebihan matanya tajam. Itu adalah sifat Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya kita semuanya pasti dapat sifat Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi setiap para ulama jika mengarang kitabnya itu selalu memulai dengan bacaan basmalah. Sampai para ulama membahas hukum-hukum basmalah. Di antaranya ada yang mengatakan wajib membaca basmalah. Seperti siapa? Imam Syafi'i, yaitu di dalam sholat. Kalau dalam sholat Imam Syafi'i wajib membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Ya, itu dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau di dalam madhab yang lain itu disunahkan, bukan diwajibkan. Disunahkan untuk baca Fatihah. Ada yang disunahkan keras, ada yang disunahkan bacanya dipelankan. Seperti Imam Ahmad yang di Mekah, di Madinah, itu sunnahnya dipelankan, tidak dikeraskan. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib dibaca, tapi terserah mau dikeraskan, mau dipelankan boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i hukumnya wajib dalam madhab Syafi'i. Jadi wajib membaca basmalah kapan? Di dalam sholat, yaitu di dalam madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian baca basmalah sunnah, hukumnya kapan? Yaitu seperti mau makan, itu sunnah baca basmalah. Kemudian mau minum, disunahkan untuk basmalah. Mau ngarang kitab, disunahkan basmalah. Mau wudhu, disunahkan baca basmalah. Mau keluar rumah, disunahkan baca basmalah. Mau kumpul suami istri, disunahkan baca basmalah. Ya. Kemudian mau masuk masjid disunahkan baca basmalah, mau naik kendaraan disunahkan untuk baca basmalah. Jadi basmalah ini disunahkan untuk perkara-perkara yang penting, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi kalimat ini kekuasaan yang tidak dimiliki kalimat
kalimat lainnya, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan bismillah bersuci akan sempurna. Dengan bismillah sembelihan akan menjadi halal. Setan akan tersingkir. Anak-anak akan terjaga makanan dan minumannya. Dan kata Nabi Muhammad, seandainya ucapan basmalah ini dibaca dengan ketulusan hati, ikhlas karena Allah Ta'ala, niscaya dia akan bisa berjalan di atas laut, dan laut itu tidak akan bisa menenggelamkan. Jika dia berada di kobaran api, api itu tidak akan terbakar. Jika tersentuh dengan ular, maka ular itu tidak akan bisa membunuh orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini memang banyak dibuktikan, Pak, ya. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh Raja Namrud, ya, berhari-hari, itu putri Raja Namrud ingin tahu Nabi Ibrahim ini sudah meninggal apa belum. Didekati itu kobaran api oleh putri Raja Namrud. Ketika dilihat ternyata Nabi Ibrahim masih hidup di dalam kobaran api yang sudah berhari-hari tersebut. Akhirnya berteriak itu putri Namrud, wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak terbakar dengan api? Kata Nabi Ibrahim, orang yang terbiasa melafadzkan lafadz basmalah tidak akan bisa terbakar dengan api. Kata perempuan tersebut, bolehkah aku mencoba kalimat tersebut? Boleh, tapi dengan syarat kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, putrinya Raja Namrud tersebut setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebelum masuk ke dalam api disuruh baca basmalah oleh Nabi Ibrahim. Subhanallah, putrinya Raja Namrud itu baca basmalah, masuk ke dalam apinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngobrol di dalam api tersebut, Pak. Bayangkan, tapi jangan dites loh ya. Nanti ada rumah terbakar baca bismillahirrahmanirrahim, ya, jadi ayam panggang Anda nanti. Setelah ngobrol, keluar itu putri berbicara kepada ayahnya itu, Raja Namrud, menceritakan tentang kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai ayah, ternyata benar agama yang dibawa oleh Ibrahim. Lebih baik kita beriman kepada Ibrahim. Bahwasanya wahai ayah, sekarang aku sudah beriman kepada Ibrahim, Tuhannya Ibrahim. Wah, marah Raja Namrudnya. Diperintahkan untuk meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim. Tetap putrinya nggak mau. Akhirnya disiksa oleh Raja Namrud, bahkan sampai dibunuh. Ketika mau dibunuh oleh Raja Namrud, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam riwayat memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan putri Raja Namrud tersebut. Akhirnya setelah diselamatkan oleh Allah Ta'ala, beberapa tahun kemudian dikawinkan dengan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu putri Raja Namrud. Masuk Islam putrinya Raja Namrud, ya. Kenapa? Karena melihat luar biasaan dari bacaan basmalah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca basmalah tidak akan terbakar dengan api. Barang siapa yang membaca basmalah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, laut itu tidak akan bisa menenggelamkan orang tersebut, ya. Sampai pernah dikisahkan ada seorang ulama besar, ya, dia menjelaskan di dalam satu kitab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah menjelaskan bahwasanya kalimat basmalah ini agungnya luar biasa, ya. Seandainya, kata Sayyidina Ali, aku disuruh menafsiri titik dalam huruf ba dari kalimat basmalah, ya. Basmalah itu kan kalimat pertamanya kan huruf ba. Titiknya saja, jika aku disuruh nafsir, 70 onta nggak bakal kuat untuk ngangkat tafsirnya dari huruf ba basmalah tersebut, titiknya itu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saking agungnya kalimat basmalah ini, Pak. Bukan huruf ba-nya loh, ya, titiknya saja itu kalau aku tafsir jadi kitab 70 onta itu ngangkat nggak bakal kuat. Belum ba-nya, belum lafadz Allahnya, belum ar-Rahmannya, belum ar-Rahimnya. Kenapa? Saking agungnya lafadz basmalah. Bahkan Sayyidina Ali meriwayatkan yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam itu, Pak, artinya pena. Pena ini tugasnya mencatat riwayat hidup manusia mulai lahir sampai meninggal, semuanya dicatat. Tiap detik dicatat oleh Al-Qalam di Lauhul Mahfuz atau Umul Kitab. Itu kerjanya Al-Qalam, pena ini. Ketika mau mencatat di Lauhul Mahfuz dan Umul Kitab, pertama kali Al-Qalam ini diperintahkan oleh Allah untuk menulis bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira butuh berapa lama kita baca nulis tulisan basmalah itu, Pak? Ada 10 menit? 5 menit? 1 menit? 1 menit mungkin nggak sampai, paling 10 detik, 15 detik. Tapi ini Al-Qalam diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini nulisnya butuh waktu 700 tahun baru selesai. Al-Qalam bingung, ya Allah, kenapa nulis basmalah ini kok lama betul sampai 700 tahun?
karena kalimat tersebut adalah kalimat yang menunjukkan keagungan dan kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahui Al-Qalam, barang siapa dari umat Muhammad yang membaca sesuatu diawali dengan basmalah, maka dia seperti beribadah kepada aku selama 700 tahun, kata Allah taala. Jadi Anda makan, Pak, baca basmalah dapat pahala 700 tahun. Anda minum dapat pahala baca 700, seperti ibadah 700 tahun. Anda masuk masjid ini tadi baca bismillah, itu seperti ibadah 700 tahun. Makanya Nabi Musa iri melihat suatu kaum di Taurat umurnya pendek-pendek, tapi kalau ibadah kok banyak. Orang dulu nggak bisa, orang dulu itu sesuai dengan umurnya. Kalau mau ingin dapat pahala 500 tahun, ibadahnya harus 500 tahun. Kalau ingin dapat pahala 700 tahun, ibadahnya harus 700 tahun. Ini umat Nabi Muhammad ini enak, umurnya pendek-pendek, paling lama 63. Ya, kadang-kadang belum 63 sudah kirim salam. Kalau lebih dari itu bonus. Tapi sekali ibadah kok banyak pahalanya. Ya. Sampai Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah Ta'ala, istofa itu kabir risalah. Nggak bisa, wahai Musa, kamu sudah aku takdirkan jadi pembawa risalahku. Kamu nggak bisa jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Musa sampai ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Saking besarnya fadilah dari umat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali pernah menjelaskan, barang siapa yang membaca dengan ikhlas, maka dia bisa berjalan di atas air. Jadi ulama ini menjelaskan tentang perkataan Sayyidina Ali. Subhanallah, ada seorang perempuan yang lewat, yang tiap hari dia itu pulang kerjanya itu selalu melewati sungai. Ya seperti mungkin orang Gunta atau Sambaliung kerjanya di Tanjung. Tiap hari harus naik ke Tinting. Subhanallah, perempuan ini ketika lewat mendengar pengajian ini, dia mendengar barang siapa yang membaca basmalah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala yakin, maka bisa berjalan di atas laut atau di atas sungai. Wah, kata perempuan ini lumayan ini, daripada saya naik ke Tinting. Ya, anggap PP 10.000, sebulan sudah 300.000. Ini baca bismillah gratis. Wah, sudah saya amalkan sudah. Subhanallah, pulang kerja diamalkan dia. Bisa Pak berjalan di atas air. Dicoba seminggu tiap hari berjalan di atas air. Alhamdulillah, kata dia. Akhirnya dia ngundang gurunya, wahai guru, terima kasih banyak, guru sudah ngasih ilmu saya yang bermanfaat. Saya ingin ngundang guru ke rumah saya untuk selamatan, bahasanya itu ya. Karena terima kasih dikasih ilmu yang bermanfaat. Didatangi itu ulama yang ngasih resep ini. Oh ya sudah, rumahmu di mana? Rumah saya di seberang. Kapan acaranya? Besok sore. Ya saya tunggu di pelabuhan ya. Ya, gurunya nunggu. Sampai di pelabuhan, Pak, nggak ada perahu. Kata gurunya, loh mana ini perahunya? Loh buat apa pakai perahu, guru? Loh masa mau berenang, kata gurunya. Kan ini nyebrang, harus pakai perahu. Loh guru kan pernah ceramah seminggu yang lalu. Katanya barang siapa membaca basmalah dengan yakin bisa berjalan di atas air. Diingat-ingat, oh iya, itu pembahasan kitabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Loh, terus suruh jalan kita. Loh iya kan, ini resep dari guru. Emang kamu bisa? Bisa, coba dilihat bisa. Loh, kok bisa ini orang ini berjalan di atas air? Kata si murid, ayo guru, masa guru nggak bisa? Ya, guru yang ngasih resep. Gurunya nih mau mundur nggak enak, dia yang ngasih resep, nanti maju takut kecebur. Ya, akhirnya kata dia, sudah bismillah, sudah yakin, biar langsung masuk, katanya gurunya. Kenapa? Nggak yakin. Yang diajarkan ya yakin. Coba nanti diamalkan pulang ini Pak ya, ke sana ya, ke seberang ini kan belakang sungai ini ya. Kalau bisa berarti Anda yakin. Ya ini hadis Nabi loh ini. Hadis Nabi, barang siapa yang membaca basmalah dengan yakin, air itu nggak akan bisa menenggelamkan orang tersebut. Ini hadis Nabi. Cuma kalau berhasil jangan ngundang saya, ya, karena saya nggak bisa berenang. Ya, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca sesuatu dengan basmalah, maka ular itu tidak akan bisa menggigit atau membisakan racunnya kepada orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah pernah dikisahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam, ya, ada seorang pemburu ular Pak. Jadi kerjaannya dia ini suka cari kulit ular, ya, kulit ular. Akhirnya suatu saat ada ular yang sangat ganas dikejar oleh si pemburu ular ini, ya. Akhirnya ular ini ketemu Nabi Isa alaihissalam. Dia berkata, wahai Nabi Isa, tolong kamu bilangi pemburu ular itu jangan berani menangkap aku. Aku ini punya bisa yang sangat ganas. Kalau aku gigit dalam waktu beberapa menit, dia bisa meninggal. Akhirnya dikasih tahu oleh Nabi Isa, wahai pemburu ular, kamu jangan tangkap ular itu bisanya ganas. Kata pemburu ular itu, biarkan, saya sudah terbiasa menangkap ular, saya nggak takut, kata orang tersebut.
Gak taunya dibiarkan oleh Nabi Isa. Besoknya Nabi Isa jalan lewat rumah pemburu ular, gak taunya ularnya sudah masuk dalam sangkar, ular yang ganas ini. Ya, akhirnya didatangi oleh Nabi Isa, wahai ular, kenapa kamu kok bisa ketangkap? Sudah kamu gigit pemuda tersebut? Sudah, wahai Nabi Isa. Loh, meninggal? Enggak. Kenapa? Iya, dia sebelum menangkap aku membaca basmalah. Jadi ketika aku gigit, bisanya tawar. Subhanallah, bisanya tawar. Subhanallah, kelebihan yang Allah berikan kepada pemburu ular tersebut. Cuma jangan dicoba loh ya. Ya, nanti Anda cari king cobra, baca basmalah, ya, jangan. Bukan untuk dicoba, tapi diamalkan. Kalau untuk dicoba nggak bisa, Pak, ilmu untuk dicoba. Ya, mentang-mentang basmalah ini apa? Mempan kemudian kita main asal main, nggak bisa. Nggak bisa dijawab, tapi harus diamalkan. Sampai kata Nabi Muhammad, barang siapa yang memakan dan meminum sesuatu diawali dengan basmalah, maka dia terjaga dari makanan dan minuman tersebut. Dan subhanallah, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, itu pernah dia punya budaknya itu ketika berkata suatu kata itu dengan kata yang agak keras, kemudian budaknya tersinggung dengan Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi. Akhirnya setiap makan makanannya Abdullah bin Mas'ud ini dikasih racun. Tapi subhanallah, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak meninggal ini Abdullah bin Mas'ud. Biasanya orang dikasih racun tersebut 1 kali 2 kali mati, Pak. Ini berbulan-bulan sampai setahun 2 tahun nggak meninggal ya Abdullah bin Mas'ud. Karena nggak tahan ini budaknya, uangnya habis buat beli racun terus. Ya, akhirnya dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, saya ini pernah kecewa dengan ucapannya dulu dan saya ingin pernah membunuhmu. Cuma subhanallah, kamu sudah saya racun tiap hari, tiap pagi malam saya racun. Tapi sudah bertahun-tahun ini kok nggak mati-mati kamu ini. Saya heran, padahal biasanya orang saya kasih 1 kali 2 kali ini mati. Ini kamu bertahun-tahun nggak mati. Kata Abdullah bin Mas'ud, gimana saya mau meninggal? Setiap mau makan dan minum saya dikajari kalimat oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan baca kalimat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ma'asbi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca kalimat ini, maka tidak akan membuat madarat makanan dan minuman yang dia makan. Maaf, mungkin ada orang jahat sama kita, ya, di depan baik, mungkin mau makanan ini disihir atau diracun. Kalau kita baca basmalah, Pak, insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala. Gak mungkin enggak. Makanya suruh ngamalkan, tiap mau makan diamalkan baca basmalah, mau minum baca basmalah, diamalkan, jaga kita dari racun. Bukan untuk dites. Minum baikon baca bismillah. Ya, masuk Abdul Rifai, rumah sakit Abdul Rifai. Bukan untuk dites, ini kisah-kisah ini untuk kita fahami bahwasanya orang yang betul-betul menjaga dengan kalimat basmalah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan masuk kandang macan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah macan ini nggak bakal gigit saya. Ya, jangan beranggapan seperti itu. Anda masuk kandang macan baca bismillah, macannya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, makanan nganggur ini. Masuk kandang macan kok berani-beraninya. Ya. Bukan dites tapi diamalkan. Sampai pernah burung hut itu, Pak, pernah mengirim surat kepada Ratu Balqis. Di zaman Nabi Sulaiman yang lagi hebat pada waktu itu pemanah burung. Di zaman Nabi Sulaiman banyak para pemanah burung. Subhanallah, ketika Nabi Sulaiman memerintahkan burung hut ini untuk mengirim suratnya kepada Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan burung hut ini bawa pasukan. Burung hut-hutnya nggak mau berangkat sendiri aja, 1 orang aja. Kata Nabi Sulaiman, wahai hut-hut, takutnya nanti di tengah perjalanan ini kamu dipanah oleh pemanah burung. Takutnya kalau jatuh suratnya nggak sampai, bisa dioper dengan pasukanmu yang lain. Kata burung hut, nggak perlu wahai Nabi Sulaiman, cukup dengan bacaan basmalah, saya akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, pulang pergi itu, Pak, dalam riwayat hadis itu burung hut-hut dipanah oleh 4.000 orang pemanah burung. Yang dimana 4.000 pemanah burung itu tidak pernah lepas, walaupun 1 kali ketika memanah burung, kecuali burung hut-hut ini yang dilepas. Subhanallah, bayangkan dipanah 4.000 orang pemanah, yang biasanya pemanah 4.000 orang ini tidak pernah lepas, tapi ketika memanah burung hut-hut semuanya lepas. Subhanallah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat apa? Kalimat basmalah. Subhanallah, luar biasa ya. Barokah orang yang baca basmalah ini, barokah, Pak. Orang kalau mau makan baca basmalah, insya Allah sedikit sudah kenyang. Ya, sedikit sudah kenyang.
baca minum, mau baca bismillah, insya Allah sedikit sudah kenyang. Ya. Kalau sampai 2 piring, 3 piring, ya, sudah baca bismillah, wah ini yang diragukan ini. Bismillah sungguhan apa enggak ini? Ya, nggak mungkin kalau bismillah sungguhan pasti 1 piring aja sudah kenyang, Pak. Ya, apalagi kalau nggak baca basmalah, setan bakal ikut. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW ya, pernah makan pakai talam. Nabi Muhammad itu kalau makan nggak pernah pakai piring, Pak. Biasanya talaman dengan sahabat. Jadi kata Nabi Muhammad, 2 piring kalau jadikan 1 cukup untuk 3 orang, 3 piring kalau jadikan 1 untuk 4 orang. Jadi Nabi Muhammad itu kalau makan pakai talam. Suatu saat ketika makan pakai talam, biasanya nggak pernah habis. Subhanallah, ini habis waktu itu makanannya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, biasanya kita makan 1 talam ini ada sisanya. Kenapa sekarang kok habis? Kata Nabi Muhammad, saya lihat temanmu tadi yang terlambat datang itu lupa nggak baca basmalah, dan saya lihat setan ikut makan di atasnya, makanya makanannya cepat habis. Kata Nabi Muhammad, nggak barokah. Jadi Nabi Muhammad melihat sahabat yang terlambat datang itu makan lupa nggak baca basmalah, setan langsung ikut makan, ikut makan. Yang biasa makanan ini ada sisanya langsung habis. Kenapa? Setan ikut makan. Ya, jadi maaf kalau makan itu jangan sampai nggak baca basmalah. Kenapa? Kalau baca basmalah, makanan kita insya Allah dijaga. Ya, insya Allah dijaga. Mungkin dari racun, dari sihir, dari penyakit dijaga. Kemudian kalau maaf kalau kita baca basmalah, insya Allah setan nggak ikut makan. Kurang berapa gitu? Ya, insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya. Tapi yang penting maaf Pak, bukan berarti sudah sakit, umpamanya tekanan, makan kambing 2 kilo, yang penting baca bismillah. Bukan seperti itu loh ya. Ya, bukan seperti itu. Ya, kalau memang sudah ada penyakit, ya dikurangi makanannya. Yang penting baca basmalah supaya sehat. Dan subhanallah, basmalah ini termasuk salah satu untuk cara ngeruqyah. Ya. Cara ruqyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita, dianjurkan untuk sering-sering baca basmalah di dalam minuman. Ya. Apalagi ditambah dengan surat Al-Fatihah. Itu salah satu cara ruqyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai peneliti Jepang itu ternyata air itu benda hidup. Air itu Pak yang kita minum bukan benda mati ini. Ini benda hidup, ini air ini. Ini peneliti Jepang loh, non muslim yang mengatakan. Jadi air itu kalau kita puji, ya dipuji dengan bacaan yang baik-baik, kamu ini baik, kamu ini penyembuh, itu air langsung keluar ion positifnya. Tapi kalau air itu kita hina, kamu ini kurang ajar, nggak manfaat, ya jelek kamu itu air langsung keluar ion negatif. Ion negatif kalau kita minum bikin penyakit, tapi kalau ion positif kalau kita minum bikin sehat. Ini peneliti Jepang Pak. Itu belum dibacakan dzikir loh ya. Air saja kalau dipuji itu sudah ion positifnya keluar, apalagi kalau dibacakan dzikir. Dzikir. Makanya dianjurkan setiap mau minum baca basmalah, mau makan baca basmalah. Kenapa? Akan keluar ion positif, sehingga kalau kita minum bikin obat untuk tubuh kita, bikin sehat. Luar biasa, subhanallah. Resep dari Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah Raja Romawi pernah dikisahkan pernah kirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengeluh karena sering sakit pusing, sakit kepala, tiap hari sakit kepala. Akhirnya oleh Sayyidina Umar dikasih kolan suah. Kolan suah itu seperti kopiah, kemudian ada imamannya. Subhanallah, Raja Romawi ini Pak setiap pakai kolan suah hilang penyakitnya. Tapi kalau dibuka sakit lagi. Ini kiriman dari Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dipakai. Nanti mau tidur mau dibuka sakit lagi. Akhirnya bingung dia, setelah berhari-hari tiap dibuka sakit. Akhirnya coba ini kamu buka, dipanggil itu anggotanya, kamu bongkar ini kopiah, apa isinya ini. Setelah dibuka, dibongkar, nggak taunya ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Bismillah saja, bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang ditaruh oleh Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kopiah tersebut. Subhanallah, dengan bacaan bismillah tersebut setiap ditaruh kepala hilang sakitnya. Tapi maaf mungkin sudah dibacai terlebih dahulu oleh Sayyidina Umar di ruqyah, bahasanya kopiahnya itu sudah dibacai. Tapi salah satunya ada tulisan basmalah. Subhanallah, Raja Romawi itu langsung masuk Islam dia. Ketika melihat ada tulisan basmalah di dalam kopiah yang dikasihkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah. Ya, basmalah ini kalimat yang luar biasa. Ya.
resep dari Nabi Muhammad untuk kesehatan kebahagiaan kita dunia akhirat. Makanya setiap para ulama pasti mengarang bacaannya itu dengan basmalah. Ya. Wajib di dalam sholat, kata Imam Syafi'i, sunnah ketika mengarang kitab, masuk masjid, mau makan, mau minum, ya, kemudian mau masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, mau kumpul suami istri, sunnah. Kemudian hukumnya mubah kapan? Ketika mengangkat meja itu boleh baca bismillah. Kemudian hukumnya makruh, kenapa? Kapan? Yaitu ketika melihat sesuatu yang kotor. Ya, maaf di tempat sampah, mau buang sampah jangan baca basmalah, makruh. Karena nggak boleh melihat yang kotor sambil baca basmalah, itu hukumnya makruh. Makruh itu kalau dikerjakan nggak dapat apa-apa, kalau ditinggal dapat pahala. Jadi kalau Anda di tempat sampah jangan baca basmalah. Kemudian haram baca basmalah, haram, nggak boleh baca basmalah kapan? Ketika bermaksiat. Mau minum khamar baca bismillah supaya barokah khamarnya. Nggak ada. Ya, mau ngerampok rumahnya orang baca bismillahirrahmanirrahim supaya nggak ketahuan, double dosanya. Baca basmalahnya dosa, ngerampoknya juga dosa. Begitu juga ketika minum khamar atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia baca basmalahnya haram, mengerjakan maksiatnya juga haram. Ya, jadi hati-hati, basmalah ini untuk sesuatu yang penting dalam perkara agama. Ya, mau makan, mau minum, mau masuk masjid, mau naik kendaraan, mau masuk rumah, keluar rumah, ya, mau makan, mau minum, mau kumpul suami istri, itu dianjurkan dengan baca basmalah supaya barokah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ulama mengatakan kalau kitab itu diawali dengan basmalah, insya Allah kitab itu barokah, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melafadzkan bacaan basmalah ini sampai akhir umur kita, dan mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini dijaga hidup kita dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal